Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Selamat malam saudaraku semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke seluruh Nusantara ini. Semoga saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, beri rezeki yang berkah barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kesempatan malam hari ini Abu Langit tampil berbeda. Biasanya kita bilang raan, busuan. Dan malam hari ini kita di ruangan yang cukup sejuk, teduh, nyaman. Sebenarnya pada malam hari ini saya akan sharing dengan saudara-saudara berbagi kisah atau berbagi pengalaman dari perjalanan saudara-saudara saya dari awal sampai bisa mengenal Torikoh ini, perjalanan hidup yang dilaluinya, serta mungkin kendala-kendala atau cobaan-cobaan yang dilaluinya. Dan mudah-mudahan kisah nanti yang beliau sampaikan bisa menginspirasi atau mengedukasi kita semua, dan saya harap ada manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari kisah perjalanan saudara kami nanti. Monggo tampil Pak Imron, silahkan masuk. Iya, ini Pak Imron, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bergas akas ya Pak ya? Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nama lengkap siapa Pak Imron? Ali Imron, Pak. Ali Imron. Oke. Domisili di Mojo, Kabupaten Seluak, Kabupaten Madi. Sudah keluarga Pak Imron ya? Alhamdulillah sudah. Istri berapa, anak berapa Pak Imron? Istri satu, Pak. Istri satu, anak tiga. Ya, alhamdulillah. Ini sekedar biodata dulu saudaraku, jadi kita biar ya ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Sudah lama Pak Imron ikut ajaran beliau ini? Alhamdulillah, sampun Pak. Berapa bulan, tahun kalau bisa di pirang lebih niku sekitar 4 tahunan. Oh, 4 tahunan. Lama Pak ya? Alhamdulillah. Apa sih yang menjadi jenengan bisa tertarik atau bergabung dengan beliau? Kalau bisa diceritakan awalnya dulu jenengan seperti apa, awalnya dulu jenengan bagaimana sebelum ikut beliau, sehingga apa sih fase yang merubah seorang Pak Imron bisa berubah 180 derajat seperti ini awalnya dulu. Santai Pak Imron, saya takut. Kita berbagi berbagi pengalaman, siapa tahu nanti bisa untuk berguna. Dulu nih Ya keras tidak apa-apa Pak. ini kalau niku nggih sakit-sakitan, memang mboten saged napa-napa. Sering sakit dulu Pak? Nggih pancen sakit. Oh, Sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. sebentar, saya potong Pak. Sakit tidak bisa ngapa-ngapain itu sakitnya apa Pak, kalau beritahu Pak? Sampai sedrastis dan sebombastis itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, gimana? Akibat kerja kena sengatan listrik, Pak. Oh, akibat kecelakaan kerja kena sengatan listrik Pak Imron ya. Itu kalau masih ingat tahun berapa Pak itu Pak? Kejadian 2017. 2017. Posisi listrik tegangan tinggi atau listrik di rumah? Listrik jalur telanjang Pak, yang di jalan. Oh, jalur. Oh, lumayan Pak ya. Nggak lumayan lagi. Lumayan katanya. Sampai berbulan-bulan tidak bisa gerakin badan Pak. Sampai berbulan-bulan nggak bisa gerakin badan. Luka yang ditimbulkan?
luka bakar Pak, Luka bakar 80% terbakar. 80%. Terus di rumah sakit sampai berapa lama itu? Di rumah sakit 3 bulanan, Hmm. terus pindah ke dirawat di Karyati ya lumayan lama. Karyati Semarang, Pak ya. Jadi selama jenengan tidak bisa aktivitas, tidak bisa memberi penghidupan dan kehidupan, otomatis ekonomi yang nopang siapa, Pak? Tidak apa-apa ceritakan ya. Kemarin saya jenengan kerja, kecelakaan kerja, hingga mengakibatkan badan tidak bisa beraktivitas total kan. Iya. Nah, terus secara tulang punggung dari keluarga yang menopang siapa pada saat dengan sakit? Istri Pak. Oh, istri ya. Nah, kembali lagi saudara, peran seorang istri tetap ya menjadi garda terdepan di saat belahan hati, belahan jiwa, belahan jantung menderita sakit. Dia tetap mengambil peran hingga tidak malah meninggalkan. Oke, kita lanjut Pak ya. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak mendramatisir. Jadi luka sekujur tubuh hampir 80% tadi ya luka bakar. Yang terparah di bagian mana Pak kalau boleh tahu? Dulunya kan itu berlubang. Perut dan kaki. Kaki itu berlubang. Maksudnya kaki paha atau Kaki paha sebelah paha berlubang? kiri berlubang segini. Memang berlubang betul gitu? Tulangnya saja sampai kelihatan. Pas waktu sadar pertama kali aku sempat berpikir sama aku orang sempat ngeten. Tulangnya kelihatan ya? Ngeri ya, pemirsa. Kecelakaan kerja sampai seperti itu. Kalau perut gimana Pak? Perut itu terbakar. Bayangin tulang kelihatan lubang. Oh, nggak dimasukin orang-orang ya? Katanya dokter tuh malah kalau nggak berlubang bisa jantung pecah. Oh, Kan alat penjelasan dokter kan keluarnya arus listrik. Lubangnya itu. malah ya kembali lagi kata orang Jawa, cek untung ya. Pokoknya kayak untungnya lah Pak ya daripada ruginya. Oke. Nah, terus dilanjut dari sudah lubang itu tadi bagaimana Pak? Ya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Ya, Terus cuman berbaring di kasur bulan-bulan. itu di rumah sakit Masian. Terus jadi dibawa pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Jadi dirawat jalan di rumah Pak ya. Iya. Tetap kontrol ke dokter. Nah, lubang itu tadi bisa ditutup lagi. Tumbuh keloid Pak. Oh, Keloid seperti ini. Ini juga bekas. oh ini bakar. bekasnya Pak ya. Mungkin bisa di zoom kameramen. Bekas-bekas luka bakar dari beliau. Enggak kameramennya juga ngantuk. Nah seperti ini, saudaraku, ini bekas sisa-sisa luka. Ini sudah sembuh Pak ya? Alhamdulillah sudah. Ini sisa-sisa. Ya seperti ini. Ini hanya di tangan, belum yang di perut Pak ya. Nggak usah dilihatin ya. Nah terus bisa dilanjut. Yang di lubang sudah tertutup dengan keloid, terus bisa aktivitas lagi. Bisa aktivitas. Lama-kelamaan aku di rumah sakit itu capek Pak. Ya. Terus aku ya istri lihat YouTube dari Abu Saini itu. Terusan istilahnya itu pengen berobat lah. Ya. Sampai majelis daerah itu disaranin untuk bertobat. Oh, jadi dari Itu semua itu dosa-dosa yang saya lakukan dulu. Oke. Jadi dari dengan kondisi di rumah sakit mencoba pengobatan alternatif lah, Iya, karena iya. dokter atau rumah sakit sudah
sekian lama sudah timbul rasa jenuh, bosan Iya. karena konsumsi obat terus ya. Terus akhirnya istri inisiatif mencari pengobatan alternatif ya. Nah, ketemulah salah satu konten YouTube tentang pengobatan alternatif Al Husaini. Gitu, betul gitu. Nah, terus apa yang dilakukan pada saat itu, Pak? Ya di situ di medium terus. Jangan datang ke majelis tersebut. Ya. Oke. Saya dapat alamatnya, jangan datang ke majelis tersebut dengan konsul dengan yang ada di majelis tersebut loh. Gitu. Nah, apa yang disarankan pertama kali oleh orang yang ada di majelis itu? Begini. Saran yang pertama kali ya Obat? ya tobat. Karena banyak dosa. Oh, jadi saya sudah jalan datang ke majelis tersebut, jalan sharing, jalan konsul. Akhirnya secara garis besarnya pimpinan atau orang yang di majelis tersebut menyarankan jenengan untuk melakukan taubat seperti itu. Nah, itu sudah jenengan habis mendapat informasi atau mendapat pencerahan jenengan melakukan taubat. Selain itu pengobatan apa yang dilakukan? Ya terus disarankan dari pihak majelis itu suruh menggunakan produk-produk dari beliau seperti air jam-jam. Saya minum ya, saya tetes-teteskan, semprot-semprotkan di Air jam-jam ini ya betul. ditetes, Tetes sama diminum sama disemprotkan di yang luka-luka. Oh, Kas luka bakar semprot pakai jam-jam. habis berapa botol konsumsi pada saat itu kalau boleh ingat, atau berapa lama jenengan menggunakan? Ya pertama kali satu botol saya rasakan kok berangsur-angsur, istilahnya tuh lebih enak nonton, lebih sekeco. Terus kalau jalankan terus, kalau rutin pakai jam-jam. Sorry tak potong. Berarti jenengan habis satu botol itu sudah merasakan efeknya Ya, betul. lebih baik dari sebelumnya lah. Iya. Dulunya kan gatal, kalau mau tumbuh kelo kan gatal, terus saya semprotin jam-jam. Keloidnya itu bisa tumbuh dengan sendirinya, Pak? Bekas luka bakar kan terus tumbuh kelat semua, Pak. Oh, nah itu gatal. Kalau disemprot pakai jam-jam, garam tidak gatal. Tidak gatal. Kalau rasa gatal timbul ini mungkin ada faktor atau panas, terik, atau mungkin cuaca dingin, atau jangan pas posisi berkeringat sehingga timbul rasa gatal? Enggak. Ya, pokoknya gatal terus itu. Gatal terus. Tapi kalau udah disemprot pakai jam-jam, alhamdulillah mendingan berkurang rasa gatalnya. Berkurang ya. Dan semakin aku kok itu karo sing obat sing pun kula lampahi ngoten lho, lebih bisa langsung dirasakan manfaatnya ya. Tidak usah menunggu lama. Nah, selama proses jenengan menggunakan jam-jam, terus jenengan jalankan apa aja yang sudah diberitahu selama majelis itu? Kan disarankan untuk tobat, mandi tobat. Terus selesai mandi tobat, kasih zikir pondasi. Ya, terus dijalankan, terus disarankan untuk berpuasa. Oke. Jadi sebentar saya potong. Jadi dalam rangka kita awal melakukan mandi tobat ini kan, kita sebenarnya untuk mengikis dosa-dosa kita, Pak ya. Betul seperti itu ya, kemauannya ya. Jadi mungkin dosa-dosa yang sudah kita jalani, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, dengan adanya kita melakukan suatu taubatan, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa-dosa kita. Betul seperti itu kan pemahamannya. Jadi saya garis bawahi saudaraku, jadi kita sebenarnya melakukan pertobatan ini meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya kita mungkin kedepannya akan lebih enak lagi mungkin ya dalam kita melakukan ibadah ataupun apapun kedepannya, karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita, mungkin kedepannya akan lebih
tertata lagi mungkin ya. Nggih. Oke, dilanjut mungkin selama proses jenengan jalani dari mandi tobat, dari zikir yang dengan diberikan, terus puasa yang jenengan jalankan, adakah mungkin sandungan-sandungan atau bahasanya apa ya, rindu atau mungkin yang berusaha menggagalkan supaya jenengan tidak bisa lolos menjalankan amalnya itu? Oke, dari mandi tobat dulu. Banyak Pak rintangannya. Oh gitu ya. Itu mandi tobat loh ya. Nggih. Mandi tobat. Awal mandi tobat tuh rintangannya banyak. Ya aku sadari emang dulunya sama sekali ibadah saya enggak tahu. Oh, enggak pernah. Lah ikut. Ini mohon maaf, bukan buka aib ya, tapi kita istilahnya sharing untuk kebaikan bersama ya kan. Monggo dilanjut. Ya dulunya kan emang sama sekali enggak pernah istilahnya sholat aja enggak ngerti. Apalagi puasa Ramadan, teman pada puasa ya saya naik banget. Tapi sekarang udah takut. Oh, ujian-ujian pada saat menjalani pertobatan itu yang paling ekstrim apa yang bisa diceritakan Pak? Pada saat jalan proses pertobatan itu yang paling ekstrim. Pertama mandi tobat tuh sakit semakin tapi udah disarankan sama pihak majelis yang aku datangi dulu. Emang kendalanya seperti itu, nggak usah ragu, nggak usah apa, aku jalanin terus. Dibilangnya gitu, ya aku jalanin, aku semangat lah aturan mereka. Jadi pada saat kita posisi sakit dan proses menjalankan pertobatan itu malah dibikin semakin sakit badan kita. Katanya kan dari pihak majelis kan bilang gini, jika ada anak cucu Adam bertobat, maka iblis tidak akan terima. Aku pegang kata-kata dari majelis itu. Monggo, sekarang diminum dulu Pak Imron. Yes, ada tamu kan ya, masa enggak dikasih minum. Mohon maaf, monggo dilanjutin, enggak apa-apa. Biar relax dulu. itu sudah kategori ekstrim atau belum? Saya antar mulai. Ada lagi proses selanjutnya, apa sih yang paling ekstrim dari yang dialami oleh saudaraku Pak Imron ini? Kadang ya pas waktu pikiran mandi tobat itu ada hewan seperti kaki 1000 apa itu datang dengan sendirinya. Hewan melata Pak? Ya. Kaki 1000 kelabang atau apa sih? Kelabang, jenis kelabang. Itu datang sendiri? Ya. Mungkin jangan undang kali. Atau mungkin karena lingkungan sekitar. Tapi pada saat jenengan melakukan dikiran itu mah posisi kondisi bersih semua ya? Sebelum digunakan untuk dikiran atau sholat duluan dibersihin dulu. Sudah pastikan bersih lah ya. Jadi kecil kemungkinan untuk binatang-binatang melata itu bisa masuk ya, seperti itu ya. Tapi nyatanya ada datang kaki 1000. Oh nggak tambah Pak, kaki 2000 aja gitu. Jangan kaki 1000 nggak dapat apa-apa gitu. Tapi itu sempat kaki 1000 ini sempat gigit atau enggak sempat gigit lah, alhamdulillah. Kan sebelumnya udah dibilangin ntar kalau ada kejadian macam gini jangan sampai istilahnya apa ya, kecoh ya, takut atau gimana tuh jangan dibisikan katanya gitu. Saya manut saja. Jadi sebelumnya dari pihak majelis juga sudah memberi rambu-rambu ya, nanti pasti akan ada begini, pasti akan ada begini. Luar biasa. Monggo diujuk dulu, tidak apa-apa. Kita santai saja. Bisa tamu saya mungkin kurang pede, jadi saya kasih minum dulu biar agak rileks. Tidak apa-apa. Kalau kopi ada, kopi juga. 10 menit lagi kata kameramen. Yang ngejar jam tayang kameramen. Ya, ini cukup menarik saudaraku. Jadi mohon maaf sebenarnya.
Jadi sebelumnya tidak kenal sholat, tidak tahu, tidak pernah ibadah lah. Jadi ada hikmahnya setelah diberi suatu kenikmatan oleh Allah berupa sengatan listrik. Saya bilang kenikmatan. Akhirnya ya alhamdulillahnya beliau bisa mentafakuri, bisa mengambil hikmahnya dan bisa ditemukan dengan orang-orang yang bisa menuntun ke jalan yang benar, sehingga dengan adanya sengatan listrik merubah hidup beliau 180 derajat. Yang dulunya tidak sholat, tidak puasa, sekarang ya luar biasa. Katanya meninggalkan ibadah aja sudah takut sekarang. Ini Pak. Jadi sini sebenarnya cukup panjang kalau mau dikorek, saudaraku. Mungkin kalau berbagi kisah dari seorang pelaku salib tidak cukup satu malam, tapi mungkin karena durasi ya saya cukupkan sekian. Ya intinya apapun dosa-dosa kita, apapun yang pernah kita jalankan, insya Allah kalau kita mau benar-benar bertobat, minta pertolongan Allah, minta pertolongan Allah, minta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin pasti kita akan diampuni dosa-dosa. Tapi ya sungguh-sungguh dengan tobat sambel ibaratnya gitu, dan yakin juga bahwasanya pertolongan Allah. Jadi demikian saudaraku, kisah atau bincang-bincang atau sharing berbagi pengalaman dengan dulur-dulur kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi atau bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, jika konten ini dengan rasa atau saudaraku merasa baik atau ada manfaatnya, silakan diambil, silakan di-share sebanyak-banyaknya, silakan di-like. Jika butuh kritik, jika butuh saran dan masukan, silakan tulis di kolom komen di bawah. Ya. Terima kasih Pak Imron atas waktunya. Mohon maaf atas segala ucapan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih saudaraku. Demikian bincang-bincang kali ini dengan Pak Imron. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Jangan lupa tonton sampai habis, like, comment, share, subscribe. Demikian dari kami, Ulangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.